Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi kita di kuliah DDAK. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang timer interrupt. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang external interrupt, ya interrupt by event dari external event, dari eksternal sinyal. Nah, sekarang kita akan membahas interrupt yang tertrigger berdasarkan internal event atau timer. Oke, ya. Jadi ada sebuah event di internal yang nanti bisa membuat instruksi yang sedang berjalan itu di interrupt, gitu ya. Oke, jadi ini yang kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas external interrupt di kuliah DDAK. Kemudian kemarin kita sudah demokan menggunakan button ya, di trigger menggunakan button. Jadi teman-teman pastinya ingat kemarin di hands on saya sudah jelaskan bahwa kita sudah sambungkan pin untuk interruptnya itu dengan button ya di port D2 dan port D3. Oke, interrupt 1 dan interrupt 0. Oke, kemudian nah sekarang kita akan bahas tentang internal interrupt ya atau timer interrupt. Nah, oke, jadi ini interrupt yang tertrigger berdasarkan internal event. Event di dalam AVR sendiri nanti ada event yang berbeda dengan event program yang kita buat. Lalu nanti ketika memenuhi suatu kondisi akan menimbulkan interrupt, akan mengaktifkan sebuah interrupt. Nah, oke, untuk interrupt internal ini sudah ada di modul AVR ya. Ini kalau di diagram datasheetnya teman-teman bisa lihat di datasheet itu nanti ada sebuah unit ya, interrupt unit. Nah, ini salah satunya adalah yang ini adalah eksternal ya. Oke, untuk yang internal ada di sini ya. Internal interrupt ada yang di merah. Nah, ini salah satunya adalah timer interrupt. Nah, di sini teman-teman bisa lihat timer counter dan timer counter with PWM. Tapi mungkin kita tidak akan bahas dengan PWM. Kita bahas dengan timer atau counter saja. Oke. Oke, jadi apa itu timer atau counter? Oke. Ya, teman-teman bisa analogikan bahwa timer interrupt ini nanti seperti sebuah stopwatch. Jadi di samping program yang sudah kita buat di dalam AVR, ada eh, apa ya? Ada sebuah event yang seperti stopwatch. Jadi bertambah terus 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketika memenuhi kondisi tertentu, misalnya balik ke 0 lagi, dari 0 balik ke 0 lagi, nanti akan menimbulkan interrupt. Atau misalnya di compare dari 0 ketika nanti jarum stopwatchnya sudah di angka 100 maka menimbulkan sebuah event interrupt. Nah, itulah secara singkat cara kerja internal interrupt. Nah, oke. Ya, ini aspek-aspeknya kita bisa lihat ya. Sesuatu yang digunakan untuk mengukur interval waktu, kemudian nanti merupakan register ya. Nanti timer itu juga ada registernya yang menyimpan nilai dengan kapasitas 8 bit atau 16 bit. Oke, mungkin yang lebih tinggi mungkin kita tidak bahas. Untuk di kuliah ini kita akan bahas yang 8 bit dan 16 bit. Oke, kemudian berjalan secara independen dan tidak sinkron dengan instruksi inti yang berjalan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi, let's say kita sudah punya program yang berjalan ya. Kita sudah punya program yang berjalan. Nanti ada event lain ya, event lain atau program lain yang berjalan secara independen dan asinkronus. Jadi ini ada program berjalan A, kemudian ada program lain timer. Nah, itu akan menghitung terus-menerus. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ya seperti stopwatch itu. Ketika nanti balik nyampe nilai maksimal balik ke 0 lagi dan seterusnya. Nah, nanti di situ di event ini, asynchronous event ini nanti kita bisa setting kapan dia men-trigger sebuah interrupt. Apakah dari 0 balik ke 0 lagi ataukah ketika nilainya sama dengan sesuatu dan seterusnya. Oke. Dapat digunakan untuk mengaktifasi interrupt terhadap instruksi yang sedang berjalan. Nah, itu memang gunanya. Oke, kemudian melakukan increment pada counter variabel. Ya, counter register. Nah, nanti ya seperti halnya stopwatch itu kan jarumnya itu kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nanti sampai nilai maksimal balik ke 0 lagi. Nah, itu nanti ada registernya. Oke. Oke, counter variabel atau counter register. Kemudian untuk melakukan increment counter register, timer harus mengakses clock source. Ya, memang betul. Jadi incrementnya nanti itu juga berdasarkan nilai clock. Oke, berapa nilai clock? Misalnya kalau nilai clocknya itu 1 GHz, maka kita bisa setting. Apakah sama seperti internal clock, apakah setengahnya, apakah seperempatnya, apakah seperdelapannya, dan seterusnya. Jadi intinya ketika kita ingin membuat stopwatch, ya, ya jarumnya itu bergerak dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Nah, itu seberapa lama bergerak dari satu nilai ke nilai berikutnya itu
nanti dikalkulasi atau dikalibrasi berdasarkan nilai clock source atau ya clocknya AVR, clocknya si CPU. Oke, ya frekuensi dari clock source menentukan kecepatan dari pertambahan nilai counter register. Ya, semakin cepat nilai clock dari CPU, ya, maka ya semakin cepat timernya gitu. Nah, nanti kita bisa lihat di berikutnya ya, ada setting-setting yang kita bisa atur. Bagaimana kita mengatur timer ini seberapa cepat dia bergerak, ya berdasarkan nilai clock. Apakah sama, apakah setengahnya, apakah seperempatnya, dan seterusnya. Oke, nah itu adalah timer. Nah, apa itu timer interrupt? Nah, ibaratnya seperti ilustrasi gambar ini, gambar bom. Jadi dia akan counting terus-menerus ya, counting. Ya, bisa counting up, bisa counting down. Nah, katakanlah kalau di kasus seperti ini itu counting down ya. Oke, 100, 99, 98, 97, 96, 95 dan seterusnya sampai 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ketika 0 nanti dia men-trigger sebuah event. Nah, seperti halnya di kasus ini, ketika 0 nanti men-trigger bom gitu ya, bomnya meledak gitu. Oke. Nah, cuma bedanya kalau di bom itu kan begitu meledak udah selesai. Tapi kalau di AVR kita bisa atur lagi. Begitu 0 men-trigger event nanti counter terus ya, mounting terus. Balik lagi, maksimal lagi 100, 99, 98, 97, 96 dan seterusnya sampai 5, 4, 3, 2, 1 trigger lagi. Jadi periodik gitu. Oke, timer interrupt itu adalah interrupt yang diaktifkan oleh timer atau counter. Oke, jadi sebuah internal event ya, ya, interrupt yang diaktifkan oleh internal event yaitu timer tadi atau counter tadi. Oke, ketika timer mencapai kondisi tertentu, maka interrupt akan aktif. Nah, ini kondisi tertentunya bisa misalnya balik dari 0 ke 0 lagi. Ya, misalnya kita pakai counternya 0 sampai 255, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 200, 200 200 251, 252, 253, 254, 255. Nah, ketika 255 setelah itu kan 0 lagi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, yang seperti itu disebutnya sebagai overflow. Jadi dari nilai 0 di increment terus 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai nilai maksimal 255. Nah, begitu 255 balik ke 0 lagi. Nah, itu kan overflow. Nah, itu disebutnya sebagai timer overflow. Oke. Atau juga kita bisa kondisinya itu kita compare. Jadi timernya tadi kan increment terus ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Misalnya kita compare dengan nilai 100. Ketika nilainya sama dengan 100 maka akan men-trigger interrupt. Nah, itu bisa juga. Nah, itu disebutnya sebagai timer compare. Nah, jadi ada dua ya yang kita bisa setting, bisa pakai overflow, bisa pakai compare. Sebenarnya ada satu lagi, oke, capture event, tapi ini lebih sulit untuk settingnya dan apa ya, melibatkan melibatkan I/O ya, melibatkan I/O. Nah, kalau yang compare sama ya, ya ini melibatkan I/O. Bisa melibatkan, bisa tidak. Nah, kalau yang compare sama overflow ini tidak. Jadi kita tinggal atur aja. Nanti eventnya tertrigger based on internal timer tadi. Oke, ya. Jadi kita bisa punya dua jenis kondisi yang kita pakai ya di dalam trigger timer interrupt bisa berdasarkan overflow tadi. Ya, counternya naik terus 0, 1, 2, 3 nilai maksimal balik ke 0 lagi. Nah, itu overflow. Atau kita compare dengan nilai tertentu. Misalnya nilainya sama dengan 100. Ketika counternya tadi sama dengan 100 maka men-trigger event. Nah, oke, kalau ilustrasinya di stopwatch, ya kita kalau overflow itu berarti dari nilai maksimal balik ke 0 lagi. Nah, itu overflow. Nah, kalau yang compare ya ketika jarumnya menunjuk nilai tertentu, misalnya 100 atau 150 atau 200 atau kemudian untuk di AVR atau Mega 8535 kita punya beberapa jenis timer ya. Oke, timer 1 dan timer 0. Nah, mungkin di AVR lain ada timer 2 dan seterusnya. Timer 0 itu ada overflow ya, timer atau counter 0 overflow, ada timer 0 compare. Timer 1 ada timer 1 overflow, oke, ada timer 1 compare A dan compare B. Nah, apa perbedaan keduanya? Nah, nanti kita lihat. Ya, oke, ada tiga jenis timer overflow, timer compare match, oke, kemudian input capture. Nah, ya, jadi timer overflow tertrigger ketika nilai counternya ya dari maksimal kembali lagi ke nol. Nah, itu disebutnya overflow. Compare ya tadi ketika nilai counternya sama dengan nilai yang kita definisikan, nilai tertentu. Misalnya
100 atau 150. Nah, itu nanti ada register yang dipakai untuk compare, namanya OCR, Output Compare Register. Nah, OCR ada OCR 1A, ada OCR 1B. Terusnya. Oke, kemudian ada input capture. Nah, ini terjadi ketika terjadi sinyal masukan pada timer yang membuat nilai timer akan disimpan pada input capture register. Nah, ini mungkin kita tidak akan coba di kuliah ini. Ini cukup ribet gitu ya. Jadi kita akan gunakan dua ini aja. Ini hanya untuk pengetahuan aja. Jadi kita bisa based on capture event. Bisa based on overflow, compare match, atau capture event. Nah, kita akan pakai dua aja dulu. Nah, oke, kemudian notifikasi dari timer event. Oke, ketika terjadi timer event akan dikirimkan notifikasi ke sebuah register namanya TIFR, Timer Interrupt Flag Register. Nah, oke, nah TIFR ini nanti akan digunakan untuk menandai terjadinya timer interrupt. Nah, oke ya. Jadi ya tadi ya, ketika ada sebuah event akan dikirimkan ke register TFF. Nah, dari TFFR ini nanti kita bisa men-trigger interrupt-nya. Oke. Oke, kemudian ini adalah beberapa register yang kita gunakan dalam rangka menggunakan fitur timer counter di dalam AVR. Yang pertama tadi TIMSK, Timer Counter Interrupt Mask Register. Ini kemarin kita sudah bahas ya, di sedikit sedikit kita mention di chapter interrupt ya. Jadi ini merupakan penentu jenis timer yang kita mau pakai. Nah, di sini ada oke, timer output eh ini untuk overflow ya. Timer overflow enable 1. Nah, ini compare. Yang OC ini compare, kalau yang TO ini overflow. Nah, ini compare 1A, compare 1B, overflow 1. Sorry, compare event mungkin ya. Ini compare event, ini eh, overflow 0, ini belakangnya 0, ini compare 0 ya. Compare 0, overflow 0, kemudian ini capture event 1, sorry, compare 1B, compare 1A, dan overflow 1. Nah, jadi kita mau pilih yang mana yang mau kita pakai. Oke, kemudian ini TIFR ya. Oke. Penanda timer event ya. Interrupt flag timer counter interrupt flag register TIFR penanda timer event ini juga sama ada flagnya. Overflow 1 ya. Output compare 1A, compare 1B, input capture 1, overflow 0, compare 0. Nah, jadi kurang lebih ini apa ya saling bersesuaian dengan register TMSK. Kemudian ini ada register lagi TCCR. Nah, TCCR Timer Counter Control Register. Ini digunakan untuk menentukan kecepatan timer terkait dengan clock CPU tadi. Jadi kita ingin mengatur timernya itu seberapa cepat dibandingkan dengan clock CPU AVR. Nah, apakah 0 kah? Ataukah sama kah? Ataukah setengahnya kah? Atau seperempatnya kah? Dan seterusnya. Jadi kita tinggal mengatur register TCCR. Output Compare Register atau OCR. Ini ada OCR 1A, ada OCR 1B. Nah, oke, di sini eh, oke, ini OCR 0 ya, ini OCR 0. Oke, ini register yang di sini ini OCR 0. Oke. Ini merupakan register kalau kita menggunakan fitur timer compare. Ya, tadi kan ada dua ya, bisa overflow, bisa compare. Compare itu ketika nilai counternya sama dengan nilai tertentu. Kayak kalau di stopwatch menunjuk angka tertentu. Nah, itu kita perlu pembandingnya. Nah, pembandingnya ini output compare register OCR. Ya, tentunya ada OCR 0, ada OCR 1A, ada OCR 1B. Nah, ini yang ditaruh di slide ini gambar yang di sini ya. Nah, ini OCR 0. Oke. OCR 0 itu besarnya 8 bit, 0 sampai 7. Nah, OCR 1A, 1B itu ada yang 16 bit. Nanti kita lihat. Oke, kemudian input capture register. Input capture register ini ada input capture register 1 ya. Ini ada yang low, ada yang high. Berarti dia 16 bit ya. Ada yang low, ada yang high. Oke, seperti Z kemarin ya, ada yang high, ada yang low. Kemudian ada register lagi yang perlu diatur yaitu TCNT, Timer Counter Count Register. Ini adalah sebagai
yang berperan sebagai penunjuk jarum pada timer atau penunjuk pada stopwatch. Jadi jarumnya itu menunjuk angka berapa. Ini adalah nilai yang apa namanya? Yang diinkremen terus-menerus. Ini yang melakukan counting 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu yang ini TCNT. Kalau OCR itu yang dipakai untuk compare. Kalau mau compare, mau nilainya 100, 200, 150, nah itu OCR-nya. Oke, kalau yang bergerak naik terus 0, 1, 2, 3 dan seterusnya yang selalu diinkremen itu adalah TCNT. Tentu saja karena tadi ada timer counter 1 dan 0, 0 dan 1, 1 juga ada 1A, 1B, ya dia punya dua, ada TCNT 0, ada TCNT 1A dan 1B. Oke, untuk timer 0 itu TCNT-nya 8 bit, ya berarti dia akan counting dari 0 sampai 255. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya sampai 255, habis itu 0 lagi. Nah, kalau TCNT di timer 1 itu 16 bit, ya berarti ada high, ada low. Berarti nanti ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ya maksimalnya berarti berapa? FFFF gitu kan. FFFF baru nanti 0 lagi. Nah, oke. Berikutnya kita bahas pengaturan TCCR. TCCR yang tadi ya, menentukan kecepatan timer. Seberapa cepat dibandingkan dengan clock CPU. Kita perlu melihat 3 bit terakhir ya. Melihat 3 bit terakhir. Oke, 3 bit terakhir ini ya, 3 bit terakhir. Nah, itu menentukan kecepatannya dibandingkan dengan CPU. Oke, kalau nilainya 000 ya, bit 2, bit 1, bit 0, berarti itu timer stop. Oke, nggak pakai timer. Oke. Kalau nilainya 01 sama dengan sistem clock. Berarti sama cepatnya dengan clock. Oke. Ya, ya. Ini kita pakai yang ini aja, timer 0, timer 1 karena kita tidak pakai AVR yang punya timer 2 ya. Oke, mungkin kita pakai timer 0 dan 1 dulu aja. Yang ini aja kita lihat. Oke. Jadi ketika nilainya 01 itu sama dengan sistem clock. Berarti eh, bergerak apa ya? Pertambahannya timer tadi ya 0 1 0 ke 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya sama dengan kecepatan clock. Oke, berarti kalau clocknya itu 1 MHz ya, berarti 1 detik ada 1 juta. 1 juta penambahan nilai. Nah, oke. Kalau nilainya 010 berarti itu sama dengan clock per 8. Berarti 8 kali lebih lambat daripada clock. Berarti clock itu bergerak 8 kali, timer baru bergerak satu nilai, satu kali counter. Nah, oke. 011 berarti clock dibagi 64. Oke, 011 dibagi 64. Berarti clock itu berjalan 64 cycle, timer baru menambahkan satu nilai, baru increment satu kali. Begitu juga dan seterusnya ini clock dibagi 256, dibagi 1024 atau dipakai eh, eksternal pin TX falling edge. Jadi diatur dari eksternal. Kecepatan clocknya diatur dari eksternal device. Jadi kaki komponennya nanti disambungkan dengan eksternal device. Ini pakai eksternal pin TX falling edge, eksternal pin TX rising edge. Ini kalau pakai pengaturan clock untuk timernya dari eksternal. Nah, oke. Ya, oke. Oke, kemudian kita bisa atur ya, kita bisa atur. Oke, TOV ya, frekuensi timer overflow dalam 1 detik. Jadi dia berapa kali overflow gitu ya. Berapa kali overflow, berapa kali overflow dalam 1 detik itu sama dengan FCK, frekuensi clock ya. Frekuensi clock itu yang ini punyanya timer. Kita mau pakai setting yang mana ya. Kita mau pakai setting yang mana, kemudian sama dengan dibagi nilai maximal, nilai maksimal dari TCNT. Jadi begini, katakanlah kita pakai frekuensi clocknya adalah 1000, katakanlah ini ya, clock CPU-nya adalah 1000 hash ya, 1000 hash. Berarti 1 detik ada 1000. Nah, kemudian kita ambil, sorry, sorry, gini aja. Kita katakanlah clock CPU-nya itu ada 1 juta ya, 1 juta, 1 MHz ya, 1 MHz. Nah, berarti 1 detik ada 1 juta cycle. Nah, berarti kalau katakanlah kita pilih yang ini, settingan yang ini, 101, berarti frekuensi timer seper 1000 dari clock CPU AVR. Berarti kalau kita punya tadi 1 juta ya, 1 MHz ya. Ya 1 MHz itu 1 juta 1024 kali 1024.
Berarti dibagi 1024 kita punya clock timer adalah 1024 hash. Berarti 1 detik ada 1024 cycle dari timer. Timer itu mengincrement 1024 kali. Nah, terus katakanlah kita pilih overflow dengan timer 0. Timer 0 tadi kan 8 bit, berarti ada 256. Ya, 256 ya. 0 sampai 255, 256 ya. Nah, berarti 1 detik itu kita punya berapa? Ya, 1024 dibagi 256. Ada 4 kali event overflow. Nah, berarti nanti dalam 1 detik itu kita punya 4 kali trigger timer interrupt overflow. 1024 dibagi 256. Jadi 1 detik ada 1024 kali increment. Nah, kita pakai nilai maksimalnya 256. Berarti ada 4 kali overflow. 1 detik ada 4 kali overflow. Berarti ada 4 kali trigger interrupt. Gitu. Nah, oke. Contoh soal akan digunakan timer counter overflow 0 dengan pengaturan TCCR mengaktifkan CS01. Jika pengaturan prosesor tingkat frekuensi prosesor atau CPU adalah 3,69 MHz, berapakah banyak munculnya timer overflow dalam 1 detik? Nah, berarti tadi. Oke, mengaktifkan CS01. Berarti yang mana? CS01, CS01. Berarti yang ini ya. Nah, ini. Nah, yang ini aktif, yang lain nggak dibilang kan, berarti anggaplah 0. Berarti clocknya dibagi 8. Nah, berarti timer sama dengan clock dari timer sama dengan clock CPU dibagi 8. Oke. Timer overflow 0. Kemudian menggunakan timer overflow 0 berarti 255. Nah, berapakah banyak munculnya timer overflow dalam 1 detik? Berarti 3,69 MHz atau 369 kali 1024 kali 1024 dibagi 8 dibagi lagi dengan 256. Oke. Ya, oke. Kemudian pada pengaturan saja diubah dengan mengaktifkan CS01 dan CS00. Apa pengaruhnya? Oke, sekarang tadi CS01 sekarang ditambahkan CS00. Nah, berarti tadinya cuma ini yang aktif, sekarang dua, dua ini ya, CS01 dan CS00. Berarti berarti dibagi 64. Tadinya seper 8, tadinya per 8, sekarang dibagi 64. Tadinya clock dibagi 8, sekarang clock CPU dibagi 64. Pengaruhnya berarti lebih lambat gitu kan, lebih lambat berarti frekuensi munculnya timer lebih sedikit karena lebih lambat. Nah, berapa berapa perbandingannya ya tadi ya, dari 1/8 ke 1/64 perbandingannya berarti 1/8. Oke, berarti kalau tadinya kita muncul 100 kali event ya sekarang muncul 100 dibagi 8 event. Nah, gitu. Oke. Kemudian langkah mengaktifkan timer counter overflow. Oke, langkah mengaktifkan timer counter overflow interrupt. Nah, ini apa ya? Guidance. Kalau kita mau menggunakan timer overflow interrupt ya, timer interrupt yang overflow, ini pengaturannya. Pertama, atur dulu TCCR-nya. Tadi ya, kecepatan timernya. Oke. Mau per 8, per 64, per 25, 256, per 1024 dari CPU AVR. Oke. Tetapkan TIFR. Oke, tetapkan TIFR mana timer yang mau dipakai. Tetapkan TIMSK, kemudian berikan perintah CI. Ya, set enable interrupt seperti hanya di kemarin external interrupt. Oke, ini kalau overflow. Ini kalau overflow ya. Jadi kalau pakai timer yang overflow yang tadi ya dari 0 maksimal balik ke 0 lagi. Kalau pakai compare, kalau pakai compare berarti ada tambahan. Nah, berarti sebelum CI ada tambahan lagi. Kita perlu memberikan nilai OCR. Ya tadi, nilai di mana jarum itu kalau menunjukkan nilai itu akan men-trigger interrupt. Nah, counternya kalau sudah mencapai nilai itu ter-trigger interrupt. Nah, tergantung timernya. Mau timer OCR compare 0, oke, compare 1A atau compare 1B. Yang nanti akan dikomparasi dengan TCNT. Baru berikan perintah CI. Nah, jadi cukup mudah kan? Jadi 4 langkah untuk menggunakan timer overflow, 5 langkah untuk menggunakan timer interrupt. Oke. Sorry, timer compare, ya, timer compare. 4 langkah untuk timer overflow interrupt, 5 langkah untuk timer compare interrupt. Oke. Oke, untuk teman-teman mencoba-coba nanti akan saya upload di Moodle, di Scale maupun di Emas untuk ini contoh-contoh program timer
ya timer counter. Ada yang overflow, oke, timer 0 overflow, over 0 compare. Ini dua-duanya 0 overflow dan 0 compare. Satu overflow, satu compare, satu overflow dan compare. Dan ini tiga-tiganya overflow, compare dan external interrupt. Nah, jadi ada tiga interrupt, dua dua timer, dan satu external interrupt yang menggunakan trigger tadi seperti kemarin button. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akhiri sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Dari saya akhiri sekian dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.